Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke part 2 ya, untuk uji hipotesis variabel kategorik yang tidak berpasangan untuk tabel B kali K atau baris kali kolom. Jadi di part 1 kemarin kita sudah bahas untuk uji chi-square tabel 2 kali 2 dan juga uji alternatifnya yaitu uji Fisher eksak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas atau kita akan melanjutkan ke uji chi-square untuk yang tabel 2 kali K. Jadi yang kolomnya atau yang dependennya itu lebih dari 2 gitu ya, bisa 3, bisa 4 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian uji alternatifnya, uji Kolmogorov-Smirnovnya, kemudian uji hipotesis selain 2 kali 2 dan 2 kali K. Jadi yang 3 kali 2 gitu ya, yang independennya 3 kategorik tapi yang dependennya 2 kategorik, atau independennya dan dependennya 3 kategorik, atau independennya 3 kategorik, dependennya 4 kategorik. Jadi selain 2 kali 2 dan 2 kali K. Ini tadi sama gitu ya, jadi kita yang gunakan tidak berpasangan ini. Nah, mau yang 2 kelompok atau yang lebih dari 2 kelompok. Oke, ini tadi, jadi kita gunakan yang ini sekarang ya, yang tabel 2 kali K dan alternatifnya. Kemudian yang tabel selain 2 kali 2 dan 2 kali K, kemudian nanti alternatifnya. Sama, syaratnya sama karena semuanya ini merupakan uji chi-square gitu ya. Jadi B kali K ini yang tidak berpasangan itu kita semuanya gunakan uji chi-square. Jadi uji chi-square ini banyak gitu ya, bagian-bagiannya. Nah, ini sama, syaratnya sama. Sekarang ini juga sama. Nanti kita lihat di bagian mana di chi-square testnya atau di penentuan untuk nilai P-nya. Nah, ini contohnya. Kita ingin melihat hubungan antara periode penggantian sikat gigi dengan status karies giginya. Nah, sekarang status karies giginya itu ada 3 kategori. Ya, jadi ada yang tinggi, yang sedang, dan rendah. Ini berdasarkan dari OHIS-nya ya. Nah, kemudian ini adalah hipotesis kita, ingin melihat hubungan antara periode penggantian sikat gigi dengan status karies giginya. Oke, kita gunakan data yang sama. Nah, langkah-langkahnya sama gitu ya. Nah, di sini kita periode sikat gigi ini tadi ya, dengan yang karies giginya di sini yang 3 kategori. Nah, kemudian langkah awal kita deskriptifkan dulu. Jadi analyze, deskriptif, statistik, frekuensi. Di sini kita keluarkan, kita masukkan adalah periode penggantian dan status karies gigi yang 3 kategori. Kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya sama ya, seperti yang tadi. Oke, di sini karies giginya ada 3 kategori, ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian kita lakukan uji chi-square-nya, cross tab-nya, jadi analyze, deskriptif, statistik, cross tab. Nah, ini kita reset ya, kita mulai dari awal saja, kita reset, dia akan kembali ke awal. Nah, kita masukkan periode penggantian sikat gigi ke baris karena dia independen. Kemudian status karies gigi yang 3 kategoriknya ke kolom karena dia dependent. Statistiknya kita klik yang chi-square, kemudian kita klik yang RIS. Salesnya kita klik yang observed dan expected untuk counts-nya, dan percentage-nya kita klik yang row. Mengapa kita pilih yang row? Karena desain penelitiannya adalah cross sectional. Misalkan kita asumsikan dia penelitiannya adalah cross sectional, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya, ini cross tabulasinya, tabel silangnya gitu ya. Kemudian ini chi-square testnya. Nah, chi-square testnya di sini ada percent chi-square, likelihood ratio, linear by linear association. Yang mana yang digunakan? Yang digunakan adalah percent chi-square. Jadi percent chi-square ini digunakan untuk penentuan nilai P atau p-value yang untuk tabel 2 kali K gitu ya, 2 kali K atau selain yang 2 kali 2 dan 2 kali K. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan gitu ya. Ini. Nah, ini
Jika tabelnya lebih dari 2 kali 2, misalkan 2 kali 3, 3 kali 3, yang digunakan adalah persen chi-square. Jadi nilai P-nya dilihat dari ini, nilai P untuk persen chi-square-nya. Itu di chi-square testnya itu adanya di sini. Nih, persen chi-square. Ya, yang asimptomatik signifikan karena nilai P ya. Jadi menunjukkan nilai P-nya. Jadi bukan dari value ini, tapi dari nilai asimptomatik signifikan. Jadi kalau ada signifikan sik gitu ya, berarti itu menunjukkan nilai P. Jadi kalau value di sini itu hasil dari perhitungan rumusnya gitu ya. Jadi kalau kalian menghitung rumus 2 tambah 2 sama dengan berapa gitu ya, sama dengan 4, nah disinilah value-nya. Tapi kalau ingin melihat p-value-nya atau nilai P-nya atau nilai probabilitasnya gitu ya, lihatlah dari yang signifikan ini tadi. Jadi ini adalah 0,011 atau 0,011 gitu ya. Jadi nilai P-nya 0,011. Nah, risk estimate-nya kenapa tidak keluar? Karena di sini ada keterangannya. Risk estimate statistic cannot be computed. They are only computed for 2 kali 2 tabel without empty cells. Ya. Nah, jadi karena di sini tabelnya adalah 2 kali 3, maka nilai risknya tidak bisa dihitung. Jadi risk estimate itu tadi hanya bisa dihitung pada tabel yang 2 kali 2, yang contoh kita sebelumnya tadi. Nih. Jadi risk estimate-nya bisa muncul karena ya tabelnya 2 kali 2. Kalau tabel kita adalah 2 kali 3 atau 3 kali 3 dan seterusnya gitu ya, maka nilai risknya atau ukuran asosiasinya tidak bisa dikeluarkan menggunakan uji chi-square. Berarti kita gunakan uji yang lainnya atau analisis yang lainnya. Nah, kemudian kita sudah selesai untuk 2 kali 3-nya. Kita kembali ke slide dulu. Kemudian sama ya, ini tadi hasilnya. Ini kita pindahkan ke dalam tabel penyajian data. Ya, jadi p-value-nya adalah 0,011. Berarti lebih kecil dari 0,05 atau alfa kita. Jadi yang menentukan alfa adalah peneliti. Peneliti mau menentukan alfa dalam penelitiannya atau tingkat kesalahan maksimal dalam penelitiannya itu berapa persen. Jadi nilai alfa ini berkisar antara 1 sampai 10%. Jadi bisa 1%, 5%, 10% gitu ya. Nah, nanti dia akan terimbas ke CI-nya atau confidence intervalnya gitu ya. Jadi kalau alfanya semakin kecil, maka CI-nya dia akan semakin tinggi. Jadi kalau alfanya tingkat kesalahannya hanya 1%, maka tingkat kepercayaannya akan menjadi 99% gitu ya. Jadi jika alfanya adalah 5%, maka tingkat kepercayaannya itu menjadi 95% gitu ya. Nah, ini interpretasinya, karena dia lebih kecil dari alfa, maka keputusan kita tolak H0. Kalau tolak H0, kesimpulannya ada hubungan antara periode penggantian sikat gigi dengan status karies gigi pada pasien usia berapa, di mana gitu ya, tahun 2020. Nah, ini itu untuk yang tabel 2 kali K ya, dia memenuhi syarat chi-square semua. Nah, bagaimana jika tabelnya adalah 2 kali K tapi dia tidak memenuhi syarat dari chi-square tadi? Jadi dia misalkan ada nilai sel yang bernilai 0 gitu ya, atau expected count-nya yang kurang dari 5, itu lebih dari 20% dari total selnya. Nah, itu kalian gunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Contohnya seperti ini, kita ingin melihat hubungan antara waktu menyikat gigi yang 2 kategorik dengan status karies giginya 3 kategorik. Hipotesisnya ada hubungan antara waktu menyikat gigi dengan status karies giginya. Alfanya atau tingkat kesalahannya adalah 0,05. Kita kembali ke datasetnya. Kita klik Analyze Descriptive Statistic. Kemudian kita frekuensikan dulu untuk melihat bagaimana data kita, apakah ada yang missing gitu ya. Jadi langkah awal dulu, periode penggantian sikat gigi kita keluarkan, kita ganti dengan waktu menyikat giginya.
ya waktu menyikat gigi. Kemudian kita oke. Nah, ini hasil dari analisis univariatnya ya. Jadi distribusi frekuensi atau statistik deskriptifnya gitu ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita lakukan uji chi-square-nya, analyze descriptive statistic cross tab. Periode penggantian sikat giginya, variabel independennya kita ganti dengan waktu menyikat gigi. Oke, yang lainnya sama ya, statistiknya sama, kemudian salesnya sama. Kemudian kita klik OK. Ini hasilnya. Jadi di sini 2 kali K gitu ya. Independennya 2 kategori, dependennya 3 kategori. Nah, kalau kalian lihat di tabel silang ini atau tabulasi silang ini gitu ya, cross tabulation, tabulasi silang, ini ada sel yang 0. Nih. Dia ada sel yang 0 dan itu menunjukkan bahwa dia tidak memenuhi syarat chi-square. Jadi syarat chi-square tadi ada beberapa. Nah, dia ini tidak memenuhi syarat chi-square karena ada sel yang bernilai 0. Maka kita tidak bisa menggunakan uji persen ini tadi karena dia tidak memenuhi syarat dari uji chi-square-nya. Jadi ini tidak bisa kita gunakan, tetapi kita gunakan uji alternatifnya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Caranya adalah analyze, klik non-parametric test, legacy dialogues, masuk ke to independent sample, karena tadi kita kelompoknya independen ya, jadi kita masuk ke to independent sample. Nah, untuk di tes variabelnya ini kita masukkan variabel dependen kita. Jadi yang dependennya tadi adalah status karies gigi. Kemudian di sini dia minta groupingnya. Groupingnya itu berarti variabel independennya yaitu waktu menyikat gigi. Nah, dia minta define groups. Define groups ini kodenya atau codingnya. Jadi codingnya di kita tadi itu untuk waktu menyikat gigi itu gimana codingnya? Nah, ini kita lihatnya di sini. Variabel view. Waktu sikatnya tadi, waktu menyikat giginya, lihat di value-nya, berarti 1, 2. Nah, ini yang kita masukkan kodenya, 1, 2, define group, berarti kelompok satunya 1, kelompok 2-nya 2. Boleh nggak kodenya misalkan 0, 1? Boleh. Jadi kalau misalkan kalian gunakan kodenya adalah 0, 1, berarti kelompok satunya 0, kelompok 2-nya 1. Atau bisa 1, 0 gitu ya, boleh gitu. Nah, kalau kita di sini menggunakan 1, 2. Oke, kodenya sesuaikan sama yang di variabel view. Kemudian klik continue. Nah, di sini dia ada kolom di bawahnya untuk test type-nya atau tipe tesnya. Kita mau gunakan yang mana? Kita gunakan yang Kolmogorov-Smirnov. Ini kita checklist, yang di sini kita unchecklist. Oke. Nah, ini fungsinya apa sih? Lihat, bisa kalian lihat. Exact testnya ini untuk perintah di SPSS-nya, jadi secara otomatis SPSS akan memberikan seperti ini. Oke, ini kita tutup saja. Kemudian optionnya, nah di sini ada statistiknya. Kalian mau menampilkan statistiknya juga, gitu kan? Atau tidak? Tadi kan di awal kita sudah melakukan deskriptif ya, jadi tidak perlu lagi, gitu. Jadi langsung continue, kemudian oke. Nah, ini adalah non-parametric test untuk two sample Kolmogorov-Smirnov test. Oke, ini yang tidak sesuai ada 39, yang sesuai ada 26. Totalnya ada 65. Nah, di sini ada tes statistiknya. Tes statistik ini yang mana yang saya gunakan tadi? Kalau untuk menentukan p-value, kalian lihat yang ada tulisan sig-nya. Sig-nya di sini menunjukkan significance atau nilai p. Maka di sini nilai p-value-nya atau nilai p-nya adalah 0,004 nih. 0,004. Ini adalah nilai p-nya. Ini nanti yang kalian pindahkan ke dalam tabel penyajian datanya. Jadi bukan yang ini tadi, yang persen chi-square, tapi yang dari nilai Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini penyajian datanya ini boleh dipindahkan. Cross tabulasinya boleh dipindahkan. Nah, kita lihat penyajian datanya.
Oke, nah ini tadi ya keterangannya. Ini cara-caranya tadi. Kemudian ini untuk nilai P-nya atau P-value-nya, ini penyajian datanya. Jadi cross tabulasi ini tadi dipindahkan dari yang ini kalian pindahkan ya. Yang dipindahkan adalah count-nya dan percentage-nya. Jadi yang expected-nya nggak perlu kalian pindahkan ke dalam penyajian data, jadi cukup count, n-nya, dan juga percentage-nya. Jadi ini ya, jadi ini n-nya, kemudian ini percentage-nya. Nah ini nilai P-nya adalah 0,004. Ini menunjukkan bahwa dia lebih kecil dari 0,05 atau alfa kita, maka keputusannya kita bisa untuk menolak H0. Kesimpulannya bahwa ada hubungan antara cara menyikat giginya dengan status karies giginya. Oke, nah ini untuk uji alternatif untuk tabel 2 kali K, yaitu kita gunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk yang 2 independent samples. Nah, sekarang kita lanjut ke uji chi-square selain 2 kali 2 dan 2 kali K. Misalkan uji chi-square yang 3 kali 2, kemudian 3 kali 3, 3 kali 4, dan seterusnya. Sama, dia nanti ada alternatifnya, yaitu penggabungan sel gitu ya. Kemudian dia syaratnya sama dengan uji chi-square, tidak boleh ada nilai pengamatan yang bernilai 0 atau kosong, kemudian frekuensi harapan yang kurang dari 5 itu tidak boleh lebih dari 20% dari total sel. Nah, contoh kasusnya kita ingin mengetahui hubungan antara pengetahuan menyikat gigi 3 kategorik, tinggi, sedang, rendah, dengan status kariesnya juga tinggi, sedang, rendah gitu ya. Hipotesisnya apakah ada hubungan antara pengetahuan menyikat gigi dengan status karies giginya tadi. Ini langkah-langkahnya sama gitu ya. Jadi tabelnya adalah 3 kali K karena pengetahuan menyikat gigi tadi 3 kategorik. Ini 1, 2, 3, tinggi, sedang, rendah. Status karies giginya tinggi, sedang, rendah juga. Jadi 3 kategorik dengan 3 kategorik. Jadi tabelnya adalah 3 kali 3. Nih. Nah, kemudian kita balik ke dataset kita tadi. Yang pertama kita lakukan analisis deskriptif dulu untuk yang pengetahuan. Jadi yang waktu menyikat gigi kita keluarkan, kita gunakan yang ini, pengetahuan. Kemudian kita klik OK. Nah ini dia, karies giginya ada 3 kategori. Ini persentasenya, kemudian pengetahuan yang persentasenya. Oke. Nah, kalau kita tidak ada missing, maka percentage ini akan sama dengan valid persen. Ini akan sama kalau kita tidak ada missing. Tapi kalau kita ada missing di sini, percentage di sini dan valid persennya akan berbeda, gitu ya. Itu untuk mengeceknya. Kumulatif persen ini kumulatifnya, gitu ya, jumlahannya kumulatifnya. Oke, jadi 39 ditambah 26 24,6, 61,5 ditambah 38,5 hasilnya 100%. Jadi ini kumulatif persennya. Jadi nanti untuk penyajian datanya cukup yang variabelnya itu ya, kategoriknya, n-nya, frekuensinya ini sama saja dengan jumlah atau n gitu ya. N kecil gitu ya karena kita di sampel. Kemudian ini percentage, itu persentase gitu. Nah, ini kemudian ini untuk pengetahuannya. Kalau sudah, kita lakukan uji chi-square, analyze, descriptive statistic, cross-tab. Waktu menyikat giginya kita ganti dengan pengetahuan menyikat gigi untuk di row-nya, gitu ya. Yang lainnya sama, oke. Selnya juga sama, kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya. Jadi ini cross tabulasinya atau tabel silangnya itu 3 kali 3, ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ternyata dia ada satu nih yang nilainya 0 dan expectednya yang kurang dari 5. Oke. Kemudian dia di sini juga ada yang 4,9. Nih, 4,9 juga dia ada
expected count-nya. Nah, dia dikasih keterangan nih di bawahnya, 2 sel atau 22,2% memiliki nilai expected yang kurang dari 5. Minimumnya adalah 3,9 ini. Jadi kalau kalian double klik di sini gitu ya. Di sini ada keterangan nih, double click to activate. Jadi kita bisa aktifkan tabelnya dengan double klik. Nah, kalau kita lihat di sini, kalian klik double di sini, double klik di sini, hasilnya ini 3,94 gitu ya. Nah ini tidak bisa kalian gunakan yang persen chi-square ini, nilai P-nya. Kenapa? Karena di sini dia ada 2 sel yang tidak memenuhi syarat dari uji chi-square, maka kita lakukan alternatifnya adalah penggabungan selnya. Oke ya, jadi ini kita gabung yang independennya. Jadi yang pengetahuannya kita gabung gitu ya, yang karet giginya tetap. Nah, cara penggabungannya adalah kita merubah yang pengetahuan ini tadi menjadi pengetahuan yang sudah kita gabung. Jadi yang mau kita gabung adalah yang rendah ke yang sedang. Jadi kode 2, ini kan kode 1, 2, 3. Nanti kita gabung yang 3 ini ke 2. Gitu ya. Karena untuk menghilangkan yang nilai expected count-nya ini tadi dan yang selnya 0 ini tadi. Jadi kita gabungkan. Caranya adalah kita gunakan menu transform, klik transform, kemudian recode into different variable. Jadi kita mau merubah ke variabel yang berbeda gitu ya. Tadi kan ini awalnya pengetahuan itu 3 kategorik, 1 tinggi, 2 sedang, 3 rendah. Nah, kita mau gabung 2 dan 3 ini gitu ya. Nah, caranya berarti transform, kemudian record into different variable ya, bukan yang record into same. Kalau record into same variable, kalian akan kehilangan data aslinya. Jadi dia nanti akan ditimpanya ke variabel yang sama. Nah, kekurangannya ketika kalian melakukan kesalahan pada saat melakukan recordnya, maka data asli akan hilang. Jadi kalian akan mulai dari awal lagi untuk mengentrinya. Nah, kalau kalian pilih yang record into different variable, nanti dia akan dibuatkan variabel yang lain. Jadi data aslinya masih ada. Kita pilih yang record into different variable. Yang mana yang mau kita record itu adalah pengetahuan. Kita kasih output variabelnya di sini, yaitu misalkan pengetahuan kelompok misalkan. Kita jangan lupa kita change ya. Di sini kita kasih labelnya adalah pengetahuan gabungan setelah digabung 2 kelompok misalkan. Ini kita ketik change-nya. Kemudian kalian pilih old and new values-nya di sini. Old values-nya berarti yang pengetahuan yang 3 kategorik yang lama. Yang 1, kode 1, untuk new value-nya tetap kita kode 1. Jadi yang tinggi tetap tinggi. Kemudian kode 2 ini kita jadi kode 2. Jadi yang sedang jadi kode 2. Kemudian yang rendah kode 3 kita mau buat jadi kode 2. Jadi kan kita gabung nih. Jadi yang awalnya 3 kategorik menjadi 2 kategorik. Kan? Yang 2 dan 3 ini kita gabung jadi 2. Kemudian kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini ada buat variabel baru dia. Jadi setiap kalian melakukan record, maka hasilnya itu akan ada di kolom paling akhir di sini ya. Paling akhir dia. Nah, di sini. Oke. Nah, kita rubah jadi 0 desimal. Di sini kita kasih keterangan. 1 itu untuk tinggi. Enter. 2 itu untuk sedang dan rendah, misalkan enter. Nah, ini untuk value labelsnya. Oke, kalian klik continue. Oke, kemudian kita lakukan analisis lagi cross tabulasinya, tetapi di sini yang row-nya kita ganti dengan yang sudah kita gabung tadi, ini 2 kelompok. Itu ya, yang lainnya tetap, statistiknya tetap, kemudian salesnya juga tetap. Klik OK. Nah, ini setelah kita gabung nih ya, setelah kita gabung jadi 2 kelompok, jadi dia tinggi dan rendah. Nah, kita bisa lihat tidak ada lagi nilai 0 di sini. Kemudian nilai expectednya itu 0%.
atau 0 sel ya. Nah, berarti dia sudah memenuhi syarat dari chi-square. Tabelnya berarti 2 kali 3. Kalau tabel 2 kali 3 berarti kalian lihat nilai P-nya dari yang persen chi-square. Oke, nah ini nanti ini yang kita pindahkan ke dalam tabel penyajian datanya. Ini langkah-langkahnya, gitu ya. Ini yang awal tadi. Nah, kemudian kita penggabungan sel, kemudian hasilnya ini, ya. Kemudian p-value-nya yang ini tadi dari significance-nya, dari yang persen chi-square. Nah, ini p-value-nya kita bandingkan dengan nilai alfa. Hasilnya adalah keputusannya berarti kita gagal tolak H0 karena dia lebih besar dari alfa. Maka kesimpulan kita tidak terdapat hubungan antara pengetahuan menyikat gigi dengan status karies giginya. Oke, nah kita sudah selesai membahas uji chi-square ya. Jadi dari yang part 1 kemarin kita bahas uji chi-square 2 kali 2, kemudian alternatifnya gitu ya, uji Fisher eksak. Hari ini kita bahas tentang uji chi-square yang 2 kali K dan alternatifnya uji Kolmogorov untuk yang 2 independent samples. Kemudian kita juga sudah membahas uji chi-square untuk yang selain 2 kali 2 dan 2 kali K gitu ya, dan juga penggabungan selnya. Nah, jika ada yang masih ingin ditanyakan bisa langsung menghubungi saya. Datasetnya nanti akan saya berikan. Silakan kalian mempelajari, mengulang kembali di rumah kalian masing-masing gitu ya. Baik, saya cukupkan untuk perkuliahan kita kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.